harga dan bukan mereknya. Analisis tentang peranan guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran apa. Ini juga bisa. Ya, jadi peranan guru dalam meningkatkan motivasi belajar. Nah, ini juga boleh. Peranan kepala sekolah dalam meningkatkan kedisiplinan guru. Studi kasus di SMP mana. Metode pembelajaran yang efektif dalam menyelesaikan suatu permasalahan misalnya. Penelitian tentang kebiasaan membaca siswa di SMA Negeri 1 Wangon misalnya. Penelitian tentang kebiasaan menulis cerpen ini bisa. Pengaruh sifat kepemimpinan leadership di dalam memotivasi anggota menyelesaikan target perusahaan. Itu kalau perusahaan. Tapi bisa analisis pelaksanaan bimbingan konseling di SMA Wangon misalnya bisa. Ini bisa digunakan kualitatif. Pengaruh orang tua dalam membangun karakteristik anak dan sebagainya, atau pengaruh. Kemudian secara umum, ini topik-topik kualitatif di pendidikan, analisis tentang peranan guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran apa. Peranan guru dalam meningkatkan. Nah, silakan. Ini berarti kalau bahasa Indonesia, ya guru-guru bahasa Indonesia yang akan kita jadikan informan. Analisis tentang guru dalam meningkatkan prestasi siswa yang menguasai materi algoritma, ini untuk matematika misalnya. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme guru. Boleh. Jadi nanti kita yang jadikan informan itu siapa? Mungkin kepala sekolah, mungkin dinas, dan sebagainya ya. Karena ini upaya untuk meningkatkan profesionalisme guru. Atau analisis tentang guru yang dibutuhkan dalam mendidik siswa. Atau strategi guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, ini monggo Bapak Ibu boleh nanti kalau tidak jelas nanti saya jelaskan lagi. Tapi yang jelas adalah bahwa penelitian kualitatif itu sangat berbeda sekali dengan kuantitatif. Nah, tetapi di dalam perkembangannya penelitian kualitatif juga sudah punya software. Jadi ini tapi tingkatnya tinggi. Saya bawa asisten juga di sini kalau misalnya pengen tahu software analisis kualitatif. Ya, jadi software itu bisa mencari konten. Jadi artinya bisa memvisualisasikan laporan dan pendataan, bisa menyimpan dan memberikan pengkodean. Fitur ini menggunakan klaster jaringan dan kategori data. Perangkat lunaknya GDA, kemudian memungkinkan untuk memetakan data untuk mendukung teori. Nah, ini dan menggambarkan pemetaan. Nah, ini fungsinya. Ini bisa ada yang sampai sekian, tapi ini pakai software. Jadi kita tetap menggunakan penelitian kualitatif, tapi setelah kualitatif itu transkrip wawancaranya kita masukkan, kode interpretasinya kita masukkan, abstraksinya kita masukkan, analisis kita masukkan, nanti akhirnya bisa seperti ini. Tapi ini agak rumit, tapi bisa juga dipraktekkan. Jadi memberikan gambaran besar, ini softwarenya itu bisa mengcoding, bisa, nah ini contohnya laporannya bisa keren karena topiknya kelihatan, visualisasi gambarnya kelihatan, analisis contoh kecilnya bisa, semua argumen pakai reasoning. Nah ini ada alat analisisnya itu menggunakan software kualitatif NVivo. Nah ini dari NVivo ini paling populer dan dipercaya digunakan oleh ilmuwan sosial di seluruh dunia. Nah, ini saya kira tapi agak berat, tapi bisa. Jadi ini sulit tapi bisa. Jadi teks, gambar, audio nanti seperti ini. Modelnya seperti ini, misalnya kita mau melihat sumber pengetahuan petani, oh petani budidaya kakao, ini sumbernya ini adalah pengetahuan membuat kompos, panennya seperti apa, kelasnya seperti apa, dan sebagainya. Nah, ada juga Atlasti. Nah, saya kira nanti kalau Bapak Ibu mau tanya ini, boleh nanti biar ada asisten saya yang bisa menguasai ini. Baik, saya kira itu tentang penelitian kualitatif. Nanti saya ada beberapa contoh di dalam penelitian kualitatif.
Sebentar saya share lagi. Sebentar. Kalau ini contoh kalau kita mau melakukan pendekatan penelitian kualitatif, misalnya ini menceritakan apa tentang anak nakal, meneliti tentang bullying di Kota Blitar, anak nakal di SMP di Blitar itu. Nah, ini contohnya metodenya begini. Jadi kita akan melihat. Bentar, metode penelitiannya adalah nggak bisa turun ya. Nah ini. Nah, metode penelitiannya kita melihat pendekatannya dengan kualitatif misalnya, kemudian desain penelitiannya ini ya, desain penelitiannya di Kota Blitar ya, kan fokus penelitiannya adalah siapa anak SMP remaja di Blitar misalnya ini. Kemudian setelah fokusnya diceritakan siapa saja fokusnya, kemudian juga sumber data penelitiannya itu dilihat siapa saja sumbernya. Nanti bisa dilihat contoh penelitian kualitatif ini, sumber datanya, terus teknik pengumpulan datanya, tentunya teknik keabsahan datanya, seperti yang sudah saya lihat, teknik analisis datanya, bagaimana koleksinya, reduksinya, displaynya, dan kesimpulannya. Reduksinya seperti apa, data yang akan di-display seperti apa, dan catatan kesimpulannya seperti apa. Nah, ini nanti seperti itu kemudian kita terapkan di penelitian kita. Tapi ada juga yang kelihatan lagi, sebentar saya carikan lagi contoh tentang penelitian yang mixed method. Nah ini kelihatan banget kalau yang ini, tapi cerita tentang bagaimana kebun teh apa ini analisis tentang siswa SMP apa yang sebentar saya lupa ininya. Nah ini nanti Bapak Ibu untuk metodologi ini bisa di copy juga. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan penelitian kualitatif itu seperti ini. Ini mixed method. Jadi kombinasi antara kuantitatif dan kualitatif. Ini yang untuk kualitatifnya. Nah, dalam penelitian kualitatif itu siapa saja yang digunakan sebagai informannya. Nah, ini tadi seperti yang saya ceritakan, pra-observasi di lapangan seperti apa, pra-penelitian seperti apa, wawancara mendalam dengan siapa, nah, FGD-nya dengan pihak-pihak yang akan dijadikan FGD, orang kuncinya siapa saja misalnya. Ini penelitian tentang pendidikan SMP yang mengenai kepedulian terhadap pariwisata di Pagilaran ini. Nah, ini contohnya. Nah, diseminasinya. Nah, ini misalnya ini. Nah, pra-observasi, terus FGD dengan siapa, wawancara mendalam dengan siapa saja, interpretasi datanya, data yang akan ditampilkan itu seperti apa. Nah, ini subjek penelitiannya siapa, kemudian ini kelihatan banget. Nah, ini yang akan dijadikan informan itu siapa? Misalnya, kita tujuan pertamanya akan mencari konstruksi sosial dia. Nah, informannya adalah masyarakat Pagilaran. Nah, masyarakat Pagilaran itu siapa saja yang dia ambil nanti? Oh, buruh. Oh, remaja pelajar SMP. Oh, dewasa atau orang tua. Saya akan ambil 6 gitu. Kita mau lihat informan lagi wisata atau pengunjung. Siapa saja yang akan kita ambil?
remajanya. Nah, aktivitas lingkungan, kita mau ngambil siapa, akademisi misalnya. Seperti itu. Dalam tujuan-tujuan itu sudah kelihatan informannya, nanti terus ada pedoman wawancaranya. Nah, seperti itu. Nanti Bapak Ibu bisa melihat contoh ini. Nah, ini kita baru sampai proposal, belum sampai laporan, artinya belum saya berikan bagaimana cara membuat laporannya, tetapi kita baru memberikan mindset tentang bagaimana meneliti untuk di bidang kualitatif itu berbeda dengan kuantitatif. Benar-benar di bidang kualitatif ini the real world, mengetahui kondisi di lapangan. Dan caranya kita bisa melakukan FGD atau observasi, atau bisa juga melakukan wawancara mendalam. Terima kasih. Saya kira itu kita lanjutkan dengan tanya jawab. Waktu dan kesempatan saya aturkan ke moderator. Terima kasih.